Oke, perkenalkan nama saya David Maulana Putra Pradana, NPM 52104113118 dari kelas TARP 7 dengan dosen pengampu Yoga Sahria Eskom Enkom. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas responsi yaitu bertema teknologi augmented reality yang menggunakan metode marker-based tracking. Sebelumnya, mari kita belajar apa itu augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Pada proyek kali ini, saya menggunakan metode marker-based tracking. Marker-based tracking adalah metode reality yang berbasis penanda, yang memerlukan gambar statis, yang juga disebut sebagai foto pemicu, yang dapat dipindai seseorang menggunakan perangkat seluler melalui aplikasi augmented reality. Pemindaian seluler akan memicu konten tambahan seperti video, animasi, dan objek 3D yang disiapkan sebelumnya untuk muncul di atas penanda. Pengenalan penanda dapat bersifat lokal atau berbasis cloud. Artinya, database penanda dapat disimpan di perangkat, dan pengenalan juga terjadi di perangkat. Database juga dapat disimpan di cloud, dan pengenalan terjadi di server. Judul dari proyek saya kali ini adalah penerapan augmented reality marker-based dalam pengenalan hewan-hewan peternakan. Software yang saya gunakan adalah Studio, VR Monkey, Snapchat, Vuforia, dan SketchFab. Studio saya gunakan untuk pembuatan filter nanti, VR CodeMonkey saya gunakan untuk pembuatan maker, Snapchat saya gunakan untuk penggunaan filternya nanti, Vuforia saya gunakan untuk penilaian seberapa pantas marker untuk kita gunakan nanti, dan SketchFab saya gunakan untuk pencarian 3D objek yang akan kita gunakan nanti. Cara kerja proyek saya kali ini adalah user menginstal aplikasi Snapchat, lalu user membuka aplikasi itu dan mendeteksi maker yang telah kita buat. Setelah maker terdeteksi oleh smartphone akan menampilkan 3D objek yang ditampilkan di layar dan dapat dilihat oleh user. Oke, langsung saja kita lanjut tutorial dan hasilnya. Oke, setelah kita membuka Lens Studio, kita bikin new project. Oke, setelah project baru terbuka, kita tambahkan bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti. Di bagian resource kita tambahkan file-file yang akan kita gunakan, seperti objek 3D, sound, dan lain sebagainya. Oke, setelah semua bahan-bahan telah kita import ke dalam resource, lalu di bagian objek kita tambahkan image marker tracking yang image tracking. Lalu kita pilih marker yang telah kita buat. Misalnya ini bebek. Lalu kita masukkan objek bebek ke dalam image tracking. Oke, sudah muncul ya. Lalu kita ubah dulu untuk posisinya.
kita sesuaikan dengan melihat apakah sudah atau belum. Ya, kita kecilkan gambar menggunakan, kita edit scale nya menjadi 50, untuk X nya, untuk Y nya 50, untuk Z nya 50. Oke, sudah ya. Lalu kita tambahkan lagi image tracking untuk objek lainnya. Kali ini kita akan menambahkan untuk menggunakan maker babi ya. Jika sudah, kita rubah posisinya dulu agar tidak bertabrakan dengan yang bebek. Lalu kita masukkan 3D objeknya babi. Bentar. Oke, kurang satu ya, kita masukkan dulu yang babi. Gini aja, kita drop and drop. Kita buka file export dulu, kita cari file 3D objek kita cari yang babi, lalu kita drop ke resource. Setelah itu kita import dulu, kita tunggu. Oke, setelah 3D objeknya untuk babi sudah masuk ya, kita masukkan 3D nya menuju ke image tracking kedua yang telah kita buat tadi dengan maker babi. Oke, kita tunggu dulu, masih loading ya. Oke, setelah objek 3D babi sudah terdeteksi ya, kita atur dulu untuk posisi dan besarnya. Kita atur ini arahnya, mungkin 90 derajat. Kita save dulu, kita kecilkan dulu ya ukurannya ya, 20 untuk setting ke 20. Oke, mungkin cukup ya. Kita lihat dulu apakah sesuai. Bentar, kita ubah rotasinya. Oke, lalu kita ubah letaknya agar di atas maker. Oke, jika sudah, ketik dulu. Oke, sesuai ya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi image tracking. Kita tambahkan maker ayam ya. Setelah itu kita rubah posisinya dulu agar tidak bertabrakan dengan maker yang lain. Lalu kita masukkan 3D objek ayam ke image tracking yang tadi. Oke, ketika sudah terdeteksi, kita setting untuk posisinya ya, scale. Kita rotasi dulu.
mungkin 90 derajat kita ubah. Untuk scale-nya 50, X nya Y nya juga 50, Z nya juga 50. Oke, mungkin sudah sesuai ya. Kita cek dulu atau apakah sudah sesuai. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan lagi image tracking untuk objek 3D yang lain. Kita tambahkan domba. Oke, setelah image tracking masuk di objek, kita pindahkan dulu posisinya agar tidak bentrok. Lalu kita masukkan domba di objek domba ke dalam image tracking tadi. Oke, setelah tertag kita ubah dulu rotasinya, mungkin langsung aja kita X-nya 90, lalu untuk scale nya 50 mungkin enggak 20, untuk Y nya 20, untuk Z nya 20, terlalu kecil ya, mungkin 50. Terlalu besar, 30. Terlalu kecil, 40. Oke, sudah ya, sesuai ya. Lalu kita tambahkan lagi, bentar, kita ubah posisi, kita cek dulu posisinya apakah sudah pas. Untuk bawah sudah, untuk oke sudah. Lalu kita tambahkan lagi image tracking, yaitu sapi. Lalu kita pindahkan posisinya maker dulu agar tidak bentrok dengan yang lain. Bentar. Oke, setelah itu kita masukkan 3D objek sapi ke dalam image tracking tadi. Kita tunggu dulu. Oke, setelah 3D terdeteksi, kita ubah dulu rotasinya menjadi 90, lalu untuk scale nya mungkin 20, Y nya 20, Z nya juga 20, untuk Y nya X nya 20 ya, terlalu besar ya, mungkin 10, Y nya 10, Z nya juga 10. Oke, mungkin cukup segini. Mungkin bisa dilihat lebih besar, kita kasih 15 ya untuk sapinya. Scale-nya 15, X, Y nya 15, Z nya juga 15. Terlalu besar, 12. Oke, cukup. Lalu kita tambahkan audio ke masing-masing image tracking. Di objek kita cari audio, kita tambahkan dulu di masing-masing ya.
Oke, setelah itu di bagian audio untuk bebek ya, di audio track kita tambahkan suara bebek, lalu kita centang auto play loop, lalu untuk audio yang lainnya juga menyesuaikan sesuai jenis hewan. Oke, untuk membedakan, untuk pengenalan kita beri nama pada masing-masing objek ya. Di mesh tracking kita tambahkan text 3D, lalu kita masukkan ke image tracking, misal ke bebek terlebih dahulu, lalu kita ganti tulisan menjadi bebek. Untuk font size kita besarkan menjadi 200. Untuk font mungkin kita ganti menjadi Vivid kah? Bentar, bukan, kita ganti lagi. Ini sesuai selera ya untuk font ya. Oke, kita ganti aja, cukup. Lalu kita posisikan ke atas bebek. Berarti kita ganti posisinya, kita naikkan. Sesuaikan ya untuk posisinya. Oke, lalu kita masukkan sedikit, mungkin -10. Lalu kita arahkan ke atas karena kita akan scan-nya di atas ya, agar terlihat nanti tulisannya. Oke, mungkin kalau kita scan dari atas, kita sesuaikan dulu. Oke, sudah. Lalu kita duplikat saja mungkin untuk
image tracking yang lain seperti babi. Kita pindah posisinya dulu, kita ganti teks babi. Kita duplikat lagi ya kepada masing-masing objek. Kita sesuaikan dulu. Oke, jika sudah, bentar saya edit dulu untuk tulisan bebek. Oke, kita save dulu ya. Oke, lalu bisa kita send to Snapchat untuk kita coba fiturnya ini.